Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh teman-teman, selamat pagi ya. Ini selamat pagi. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bertemu, dan saya juga diberi kesempatan untuk dapat membuat video ini ya. Ini sedikit tentang gol sampai hari ini, dan untuk ke depan itu kira-kira bagaimana ya. Kira-kira bagaimana untuk mengenal harga, tren harga. Yang perlu Anda ketahui pertama, melihat tren harga itu mau kemana ya. Ini untuk monthly ya, TF monthly. Bagi yang baru yang belum tahu TF time frame, ini loh TF monthly. Ini pojok kiri atas. Ini pair gold itu XAUUSD. Itu gold, simbol pair gold. Ini TF monthly. Oke, satu persatu ya saya jelaskan ini untuk gold. Untuk mengenali tren harga itu sedang naik apa turun, untuk menganalisa kedepannya gimana ya. Kita lihat ya, ini untuk mengenali tren itu naik apa turun, kita bisa lihat dari HP aja sudah bisa ini ya. Misalnya kalau naik, berarti pojok kiri bawah ini, dari titik pojok kiri bawah ini kita tarik ke kanan atas, itu tren naik. Seperti ini ya, berarti bulan-bulan tahun-tahun ini naik ini ya gold. Ini berapa bulan ini ya, weekly. Itu tren naik ya. Saya robohkan ya, coba saya robohkan ini HP biar jelas. Ini tren naik, sedang naik, dari tahun ke tahun naik untuk gold. Kayak nggak pernah ada turun ya. Kayak nggak pernah ada turunnya untuk gold ya. Ini monthly aja naik terus. Untuk mengenal tren itu turun apa turun, tarik dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah, ini naik, berarti tren sedang turun. Biar nggak sesat nanti kita ya. Di sini ada mayor trend. Mayor trend naik ya. Ini kalau untuk tahun-tahun berikutnya mungkin gitu ya. Itu sekedar untuk melihat tren ya. Ini saya analisa gold juga untuk mengenal batas-batas suplainya di mana ya, demand di mana. Untuk week monthly ya, ini kemarin bulan-bulan kemarin ini mengalami kenaikan ya. Ini kenaikan
Apa akan terus naik? Nah, apakah akan terus naik? Nah, kalau naik terus ya enak yang baik. Ada sel, ada buy ya. Ini buktinya ini candle ini terbentuk dari candle sell dan candle buy. Untuk mengenali perubahan arah, kita harus mengenali base reversal ya. Ini base reversal. Ini poin-poin reversal, base reversal. Caranya kita tarik dari ujung atas ke ujung candle-candle berikutnya. Nah, ini kan menurun. Nah, untuk saat ini, bulan-bulan ini, nah ini ya, sudah berapa bulan ini ya, hampir 2 tahun lah. Mewakili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, setahun lebih nih. Setahun lebih nih. Setahun lebih ya, mengenali perubahan arah tren. Nah, gampang kan? Nah, kita pojok, kita pinggirkan inilah. Ini mau kemana tren bulan-bulan berikutnya? Ini monthly loh ya, ini monthly. Kalau modal sampean kecil, target monthly kalau betul dari bawah ke atas betul ya nggak masalah. Nah, tapi kalau di tengah-tengah itu biasanya ketarik, nah, ya hancur. Jangan target yang panjang kalau modal kecil. Tapi ya sulit juga ya. Nah, harus bener-bener expert, harus bener-bener jitu nembaknya. Nah, saya ingat di ujung ini saya pernah sell. Ingat. Ingat ya sekali, ingat di ujung ini saya pernah sell. Ya, malah MC. Belum separuh ini saya buy. Ya, menginjak sini saya buy malah turun gini. Aduh, ludes. Pernah itu saya sangat ingat sekali di ujung ini. Penghujung tren ini saya pernah sell. Tapi sampai di sini nggak tahan. Saya pikir karena ini candle besar, nah, akan naik, ternyata turun. Nah, pengalaman. Jujur saya sering MC. Nah, kebanyakan di luar sana bilang profit ya, nggak ada yang bilang MC. Ya, untuk mengenal perubahan arah ya kita coba aja dari pojok kanan, pojok kiri atas ini. Nah, candle ini kita cari titik ya, titik paling atas. Nah, dihubungkan dengan titik berikutnya, candle berikutnya. Nah, saya rubah warna. Nah, ini dari atas ini turun. Ini kan berarti sudah mulai berubah arah turun untuk bulan-bulan berikutnya. Saya juga nggak tahu terus apa bakal tembus ini naik nggak tahu. Nah, contoh kita bulan tahun-tahun yang dulu ya. Contoh kita lihat di histori tahun-tahun yang lalu. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini ya, ini sedang naik, tren naik.
Tren kan naik ini. Tren naik ya tahun-tahun yang lalu ini, berapa tahun ini? Tahun 2010 ya. 2010 sampean lihat di bawah ini, kolom paling bawah itu ada tahunnya 2010. Ini tren sedang naik-naiknya ya, tren naik. Nah, untuk berikutnya kita geser ke sini. Nah, melihat tren ya, melihat tren di gold. Kita geser ke arah ke sini ya. Nah, ini hanya sekedar contoh ya, biar sampean bisa menyimpulkan sendiri. Nah, ini bagaimana menurut sampean? Nah, ini kan downtrend dari tahun 2011 sampai 2015 itu gold mengalami penurunan tren. Ini TF monthly. Kalau di TF kecil malah ribet, banyak noise ya, malah ribet, banyak noise. Makanya sebagai Kompas kita membuat acuan TF yang besar, membuat acuan pada TF yang besar, itu kita tidak akan sesat ya. Nah, nanti tren penurunan kita buy terus ya. Ya nggak masalah sih, itu uang sampean, uang saya juga nggak tahu itu saat buy apa saat sell juga sulit memang. Nah, untuk mulai tahun 2015 sampai tahun 2020 ya, ini puncak ini kayak ya, puncak. Nah, ini puncak terjadi pada tahun 2020 ya. Ini naik ya, tren naik dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Dan untuk saat ini lah, ini nah ya, sampean simpulkan sendiri. Ini mau naik apa mau turun untuk monthly, untuk tahun-tahun berikutnya ya. Nah, oke, ini untuk monthly ya. Kesimpulan kita, kalau saya ya, ini kesimpulan akan berubah arah menjadi yang sebelumnya menjadi top uptrend akan menjadi downtrend untuk mayor trend monthly. Nah, ini ya, ada high yang lebih rendah. Ini merupakan sinyal perubahan arah. Jika nanti ada harga yang lebih tinggi dari ini atau dari ini, mungkin akan berubah arah, bisa juga kan. Nah, ini high ini, kalau candle ini, kalau bulan-bulan ke depan akan ada di sini, mungkin lebih besar atau lebih tinggi dari ini, mungkin akan mengalami kenaikan. Nah, kenaikan sebesar berapa ya, mungkin ini akan menyamakan posisi di high sebelumnya, baik ekor ataupun body, baik ekor ataupun body yang ini ya. Ini mungkin menyamakan posisi juga bisa, saya nggak tahu ya. Yang penting saya jelaskan kronologi perubahan arah pada gold. Gold ini paling dicari ya trader-trader itu, tapi juga ditakutin karena agresif. Di gold itu agresif ya. Oke, terus pintas tentang monthly ya, kita masuk ke weekly. Masuk untuk yang baru ya, ini TF itu
di sini untuk merubah TF time frame di kolom sebelah kiri ya, sama klik layar. Nah, ini muncul. Klik layar muncul itu TF yang ini. Yang kalau yang sebelah kolom sebelah kanan ini tool ya, alat-alat yang digunakan untuk merubah, juga untuk merubah. Nah, ini ada candlestick, ada garis, ada ini loh, yang pojok di bawah ini ada 3 macam ya. Nah, ini ada candlestick, kita pilih candle, garis, ataukah apa itu ya namanya ya, yang pagar ya. Nah, kita coba yang pagar lah. Ini ya, kalau yang apa ini lupa namanya saya. Nah, karena saya nggak pernah pakai ini, ada body, low, body, close, ini low ya. Nah, ini kalau untuk jenis simbol ya, simbol pergerakan harga ya, bisa dilihat dengan candlestick, bisa dilihat dengan ini ya, terserah sama mau yang mana. Kalau saya suka candlestick karena jelas ya ini. Nah, kalau yang gini ini kecil-kecil ya, saya nggak jelas. Nah, coba kita petik yang candlestick. Nah, ini yang candlestick. Coba kita petik yang garis. Nah, ini jadi garis. Ini sulit juga ini ya. Tapi ada yang pakai garis ini ya untuk menentukan tren. Nah, ini kan dari ujung atas ke ujung bawah ini. Nah, ini resisten, ini resisten. Jadi tidak ada resisten yang lebih tinggi dari ini. Maka mereka akan mengambil kesimpulan akan downtrend. Karena belum ada resisten yang lebih tinggi. Nah, ini mayor trendnya downtrend. Middle trendnya loh, ini loh. Tengah-tengah ini. Kalau saya bilang ini middle trend, nah, jadi ada naik ada turun di zona tengah ya. Nah, itu nanti pembahasan middle itu belakangan aja ya. Ini untuk khusus tuh saya terangkan pair gold ini ya. Oke, kita rubah candlestick lagi. Nah, kita masuk ke weekly ya, weekly ya. Oh, jadi begini ya. Nah, ini yang sebelumnya uptrend. Ini uptrend. Uptrend ya. Nah, ini kemungkinan untuk minggu-minggu berikutnya lah, zaman lihat ya. Nah, ini gampang aja loh, ini loh. Sulit. Nah, zaman lihat ya lah, ini tidak ada harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi untuk minggu-minggu ke depan kita bisa mengetahui arah ya, membaca arah. Nah, ini high low ya, tinggi, terus yang tinggi tapi tidak melebihi ini merupakan indikasi perubahan arah. Nah, kalau ini masih uptrend ya. Nah, ini low. Nah, ini low high. Jadi terendah tapi di atas, tidak melebihi ini, jadi masih trend up. Untuk yang minggu-minggu kemarin ini contoh ya. Nah, trend up. Terus untuk minggu-minggu saat ini, nah ini perubahan arah.
apakah gol akan menguat terus? Ya soalnya kadung jadi mindset ya, untuk gol itu nggak pernah rugi katanya. Beli gol itu nggak pernah rugi katanya. Nah, itu di toko Mas Gajah katanya kalau beli sekarang nggak ada rugi. Mosok sih ya kalau dicat ya begini tuh ada naik turun naik. Mosok nggak ini pergerakan harga ya. Nah, jadi orang mengira itu terus naik ya memang naik kemarin ya. Wong kita trading ini berdasarkan data cat ya. Jadi mengambil keputusan saat ini mau sell atau mau buy itu melihat cat, tidak asal di buy beli ya, di buy harga turun. Nah, margin habis ludes, urung ngemplok ya katanya orang Jawa. Nah ini Pak, saya indikasikan perubahan arah untuk weekly, dan ini di zona base supply ya, pembentukan base supply itu akan ada zigzag gini, belum lepas ya, belum lepas. Nah, tapi ini sudah ada berapa break ini, double break 1 2, ini double break. Nah, berarti sudah di break naik untuk turun, cari pijakan, cari naik ya, retest turun. Nah ini di break retest turun, ini retestnya sampai ke atas ke zona supply ini ya, ini zona supply. Saya kasih kotak biar jelas. Nah ini supply ya, ini supply itu zone ya, beda sama resisten. Kalau saya loh ya, kalau resisten itu ujung ini itu resisten, tapi kalau supply itu zona, memiliki zona. Nah, jadi memiliki zona sebesar mana? Nah ini sebesar ujung atas candle sampai body bawah, ini zona supply ya. Nah ini dari atas ke body bawah itu supply yang terbentuk dalam pergerakan harga, ini supply. Nah ini sudah 2 kalinya supply, sudah diambil 2 kali ya. Nah, itu terus ini juga supply yang ini. Nah supply demand yang bawah ini ya, ini supply, ini demand. Ini proses perubahan arah, naik turun itu zigzag ya. Nah, jadi untuk minggu-minggu ke depan untuk saya ya, ambil kesimpulan. Nah, kan lihat ini, nah, kemana arah anak panah ini ya lo, dari atas kanan kiri ke bawah kanan, itu indikasi perubahan arah untuk tahun-tahun berikutnya. Ini karena ada COVID ini mungkin kayak menyimpulkan apa, simbol kehidupan ini candlestick. Ada COVID turun mungkin gitu ya, nggak tahu juga. Nah ini ya, ini untuk weekly. Nah, daily kita lihat lagi. Nah, minggu kemarin ini naik ya, naik drastis ini, setelah turun drastis naik drastis. Nah ini itulah goal agresif.
Gol itu unik ya. Nah, dari beberapa minggu, hanya minggu kemarin ini yang naik jadi ekor ini. Apakah akan terus naik? Ya, saya nggak tahu. Oke, kita lanjut ya. Masuk ke daily. Dari weekly ke daily lah ini. Nah, ini ya. Ujung-ujung resistennya tadi belum ada yang melebihi berikutnya, high berikutnya. Ini masih indikasi akan ada perubahan arah tren untuk TF besar. Nah, untuk TF besar ya, jadi dari ujung kiri atas ke arahnya ke bawah ini berarti downtrend. TF lumayan ya, daily ini lumayan besar TF daily ini. Ya kalau di dalam itu ada noise-nya, banyak noise nih. Seperti noise itu seperti ini. Zigzag naik turun ini. Bikin bingung orang ini untuk mengambil kesimpulan buy apa sell. Tuh. Kalau di TF kecil lagi lebih ribet lagi. Nah, itu nanti saya jelaskan bab lain, itu fraktal ya, bab fraktal. Nah, Anda perlu juga mengenal fraktal, apa itu fraktal dalam chart. Nah, versi saya loh ini, versi saya. Nah, kalau yang lain nggak tahu lagi. Ini bab yang noise ini. Nah, ini bentuk-bentuk ini. Kalau saya itu fraktal. Oke, kita lihat resisten-resistennya untuk beberapa hari ke depan itu gimana sih. Nah, kita bisa geser-geser ini anak panah lah ya. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan ini dari atas, paling atas turun ke ekor-ekor paling bawah. Nah, ini kan selalu berhubungan ini berhubungan dengan ini. Nah, ini berarti HM, poin HM. Jadi ini bahu kiri, bahu kanan, ini kepala. Tapi dalam posisi miring. Nah, dalam posisi miring, anggapan orang itu yang paling sering datar ya. Ini datar. Ya, coba kita tambah garis datar. Nah, anggapan orang itu selalu datar gini ya. Itu anggapan orang, tapi saya beda lagi. Perlu Anda ketahui ya. Nah, ini VM katanya yang datar ini. Kalau saya lebih luas lagi ya, versi saya lebih luas lagi, kita ambil garis miring ini, saya maknai sebagai HM miring. Makanya di grup-grup itu ada yang saya sebut HM miring. Nah, ini ya bau kanan, bau kiri, kepala, bau kanan ya, ini VM. Makanya begitu nyentuh langsung drop ini. Ya, kemarin sudah ada itu secret malahan saya yang secret ya. Itu kalau dijelaskan itu semua orang pasti ya, kalau di grup sudah saya jelaskan secretnya, rahasia pergerakan harga. Nah, saya nggak tutupi. Mahal ini kata orang ilmunya ya, biarlah saya ini amal beliau guru saya yang berpesan ya, amalkan ilmu ini gitu. Saya tinggal meneruskan ya nggak panjang lebar lah ngomong masalah itu. Ini jadi kita bisa geser-geserkan garis yang atas ini sebagai cara kita menganalisa kira-kira untuk hari-hari ke depan itu kemana. Nah, ini ya
kita hubung-hubungkan. Nah, ini kan gatuk, ini ilmu gatuk kan. Kata Banu Adam ilmu gatuk. Nah, ini ya. Nah, ini hubung sama ini yang di support, ini resisten, support, resisten dalam kondisi flip tapi miring. Nah, kita coba geser ke bawah lagi. Nah, ini middle ya, middle trend lah. Ini mau kemana? Ini ujung ini kepala. Ini ternyata ditembus naik ya. Sekarang turun dan ini nggak berhasil nembus, ini turun dan sekarang mencoba menembus garis pertahanan yang ini. Nah, ini nanti turun apa naik saya juga nggak tahu untuk hari-hari ke depan, ini beberapa hari ini momen-momen yang ditunggu ya. Nah, kita geser, cobalah kita geser yang garis datar. Nah, kita bandingkan supaya bisa lebih jelas. Ini ada base, sudah di bawah base garisnya ya. Nah, ini base, ini base, base. Jadi ini support, bisa kita simpulkan support. Ini resisten, resisten, support, ini berarti di area flip daily ya. Nah, ini bisa naik, bisa turun gini, bisa naik gini. Saya nggak tahu. Nah, untuk price action itu tradingnya mengikuti candle yang terbentuk ya. Jadi kalau ditanya TP itu ya kira-kira tok. Nah, untuk saya pakai sistem lock ya, dari jari atas ada, dari bawah ada. Untuk sistem lock. Nah, ini garis yang saat ini. Oke. Nah, ini sistem lock itu di sini ada, di sini ada, di sini ya, di sini ada saya sell. Terus di sini ada saya buy banyak juga. Itu ngelock. Jadi saya hanya mengikuti candle ini naik turun, naik turun. Dulu saya ada di sini, entry di pojok sini. Di sini juga ada. Buy di sini juga ada. Ini malah saya kasih sinyal buy now, langsung muncul segini besarnya. Ini saya kasih sinyal ke teman-teman, buy untuk hari-hari ke depan, buy. Nah, ini buy atau tinggi ya. Nah, ini pernah saya ada sell buy di sini. Nah, terus di sini ada sell pernah, dan saat ini yang di sini yang saya sell ada, dan di buy di sini ada. Jadi saya di tengah-tengah itu siksa-siksa banyak. Bingung ini, saya tak bingung. Ada buy, ada sell, ada buy, ada sell, bingung. Tanpa SL untuk saya ya. Nah, ada yang teman-teman kok nggak pakai SL. Nah, ya itu saya jelaskan, saya mengikuti arus. Jadi mengikuti candle yang terbentuk. Ini sulit, memang sulit. Nah, itu dijelaskan, kata orang kok gak pakai SL. Saya pakai lock ya, lock. Jadi ngelock keseret itu aman, karena ada yang ini naik, ini nilai bayarnya saya naik meskipun saya sell di sini keseret misalnya, kan tetap ini yang bawah ini naik nilainya. Nah, gitu. Karena ada open entry di bawah. Kita masuk ke time frame H4. Nah, ini ya, H4 ini ya jelas ya. H4 ini jelas poin-poin flipnya. Ini ada resisten, barisan resisten. Ini ada support ya.
Nah, kita geser. Saya buang dulu, kita bikin yang baru. Kita bikin anak panah lagi. Seret. Nah, untuk mengenali perubahan arah tren ya. Dari ujung kiri atas kita tarik seret. Nah, ini ya. Ini untuk H4 masih dalam posisi downtrend dulu kalau menurut saya ini. Nah, ini ada di base ini ya, pembentukan base karena ada zona zona breaker ini. Breaker flip. Ini zona garis datar ini. Nah, saya bikin lagi anak panah untuk menunjuk. Ini ya. Poin sakral. Ada resisten di break membentuk base ini ya. Jadi berubah jadi support. Nah, ini ngebreak lagi. Nah, ini ngebreak lagi dan ini menjadi resisten yang pertama. Jadi menjadi supply pertama untuk saat ini setelah ngebreak support yang kemarin. Jadi ini support menjadi resistan. Nah, ini kesimpulan saya nanti H4 ini ya, H4 ini pendek. Kesimpulan saya cari sell. Nah, cara saya cari sell dulu. Nah, ini untuk goal hari ini ya, untuk hari ini. Tunggu saja, kalau naik ya naik, wong saya ada open sell. Ya biar saya pakai stop loss saja. Apa enggak pakai stop loss, saya cut loss saja. Nah, karena saya ada sell di sini, ada buy di sini, dari sini itu buy banyak saya. Nah, di sini bermain, berdisco di sini ya. Nah, ada buy, ada sell. Ribet deh. Nah, kalau dicontoh ribet. Nah, ini untuk saya hari nanti insya Allah akan mengalami penurunan ya. Nah, untuk saya loh ya, untuk saya zaman jangan terkecoh, zaman jangan itu menurut keyakinan sampean sendiri aja ya. Ini saya jelaskan lagi ya. Ini poin apa nanti saya bilang. Nah, ini poin QM. Nah, ini bau kanan, bau kiri, kepala, bau kanan. Nah, ini QM tapi miring H4 ya. Nah, makanya saya simpulkan sell. Terserah sampean. Nah, terserah sampean mau sell mau buy, terserah. Saya nggak maksa. Yang belum punya akun bisa daftar di broker di link bawah, link deskripsi video ya, ada itu. Aman pilih sesuka sampean. Saya juga nggak maksa daftar di broker itu, nggak apa-apa, nggak daftar ya nggak apa-apa. Kalau untuk manajemen akun saya ya, itu satu broker itu ada beberapa akun. Nah, akun pun ada sen, ada standar. Saman bisa lihat video sebelumnya ya, manajemen akun dan modal. Itu cara saya. Cara sampean beda ya nggak masalah. Saman pakai sen nggak masalah, saman pakai standar juga urusan Anda, bukan urusan saya. Ya. Nah, saya hanya menjelaskan kronologi candlestick ini bagaimana perubahannya. Ya, untuk hari-hari besok mungkin akan down ini untuk saya. Nggak tahu lagi ya, mungkin juga ada hentakan naik. Karena nggak tahu. Ini saya berdasarkan flip break. Nah, ya. Nah, kita masuk ke H1. Nah, ini H1
Nah, ini di poin sakral. Poin sakral itu gimana? Saya buang. Oke. Poin sakral itu di mana? Gimana? Lah ini di poin bingung, poin bingung ya. Ini poin bingung. Poin bingung, kebingungan harga. Ini ada proses pembentukan base. Biasanya ada zigzag, zigzag, zigzag gitu ya. Nah, ini. Bentar ya. Nah, saya rubah dulu. Ini ada yang tanya bikin kotak-kotak di mana, yaitu di situ tadi. Nah, ini poin sideway ya. Poin bimbang ya. Nah, ini di saat ini harga di tengah-tengah. Nggak turun, nggak naik, nggak turun, nggak naik. Ini sideway. Nah, yang senang bagi yang scalper ini ya, ini keadaan ini buy sell buy sell buy sell. Saya pernah gitu scalperan ya, kalau lihat di makanya dalam pembentukan base ini target jangan besar-besar, baik up atau down itu. Nah, ini perubahan arah, poin perubahan arah. Jadi zigzag terjadi zigzag untuk beberapa waktu ya. Ini naik, kemudian turun, kemudian naik, kemudian turun. Nah, kan nggak jelas. Belum lepas. Kalau sudah lepas red, turun tok atau naik tok. Nah, bisa juga naik, saya juga nggak tahu. Ya, oke. Nah, ini poin bimbang, poin bingung. Nah, ini saya pinggirkan dulu ya, ini kotak-kotak sama garis ini biar sama jelas. Ini close tiga hari yang lalu, close-nya di poin ini ya. Nah, ini 2 hari yang lalu close-nya di poin ini, kan masih imbang-imbang aja, masih bingung naik apa turun. Dan untuk hari kemarin lah close di sini juga sama dengan ini, makanya dia bingung mau menentukan mau turun atau mau naik. Jadi ini base, proses pembentukan base bisa menjadi poin reversal ya, dari uptrend menjadi downtrend bisa juga, atau bisa menjadi base rally berarti naik, itu juga bisa. Saya nggak tahu, saya hanya mencoba untuk beberapa saat ini, kemarin ini ya. Nah, belum ada high yang melebihi yang paling atas ini. Nah, belum ada high yang ini berarti menjadi poin yang paling atas. Nah, itu belum ada ini, untuk ada yang naik ini belum ada. Belum ada. Jadi sampai saat ini masih bingung. Opsi saya ngikutin arus perubahan arah lah ini. Makanya saya pilih sell mendukung dengan TF H4 tadi. Ini H1 ya. H4 tadi kan ada poin GM. Nah, ini di sini juga ada poin reversal. Jadi untuk saya pilih sell. Untuk yang ikut hati-hati, ya, close di SL di atas ring kotak ini ya. Nah, saya pilih sell untuk hari ini. Dan semoga bermanfaat bagi Anda. Saya hanya sekedar sharing pengetahuan.
Yang master mahal jangan ini kok diobral gini ya, jangan ya. Ini beda, ini urusan beda. Sampean punya urusan, punya keuntungan, punya urusan sendiri, punya tujuan sendiri. Saya juga punya tujuan sendiri ya. Saya ada beban ini untuk saya ya, untuk mengamalkan ilmu dari yang mentor saya dulu. Ini beban, ini sungguh beban memang. Ya untuk ikhlas itu sulit. Ya teman-teman, untuk hari ini saya ambil opsi sell untuk gold. Nah, ini sekilas gold tanggal 19 ini ya. Tanggal 19. Nah, oke, semoga bermanfaat. Selamat bertrading ria ya. Berbingung ria. Apa bang, ada sell, ada buy, ada sell, bingung. Ya semoga saja profit, semoga saja profit. Kita mencari yang terbaik ya. Kalau sell kasih SL di atas, kalau buy ya di bawah kotak itu. Terserah sampean. Untuk saya Pak ambil opsi sell ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.